Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alifa. Saya merupakan mahasiswi Magister Bisnis Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait simulasi modul website dan e-commerce, yaitu untuk toko peralatan sepeda sebagai salah satu tugas UTS Supply Chain Management. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA, IPM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Supply Chain Management. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan website. Apa itu situs web? Yaitu merupakan tempat di internet di mana pengguna dapat dengan mudah untuk dapat memposting informasi tentang diri, bisnis, ataupun topik yang diminati. Ini seperti memiliki sudut pengguna sendiri di web yang mana memamerkan ide-ide dan terhubung dengan orang lain. Lalu, situs web Udu menawarkan platform yang ramah pengguna untuk membuat dan mengelola situs web. Hal ini mencangkup berbagai alat dan fitur untuk membantu dalam mendesain, menerbitkan, dan memelihara halaman web tanpa memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut. Hal ini dapat dengan mudah menyesuaikan tata letak, menambahkan konten multimedia, dan berintegrasi dengan aplikasi Udo lainnya untuk memperluas fungsionalitas situs web. Selanjutnya, untuk e-commerce itu sendiri atau yang biasa kita kenal dengan perdagangan elektronik, yaitu barang dan jasa yang dijual secara online. Internet memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual lebih banyak barang fisik, barang digital, dan layanan secara elektronik. Situs web e-commerce Udu menawarkan platform dengan menjalankan toko online sumber terbuka modern dengan e-commerce Udu. Dengan mempelajari cara berjualan online, mempromosikan produk, dan meningkatkan ukuran keranjang rata-rata dari mengelola produk, checkout, payment, shipping, serta e-commerce management. Lalu, eh, seperti skenario yang telah ditetapkan oleh Bapak Agung di dalam mata kuliah Supply Chain Management, saya mendapatkan skenario yaitu perusahaan Sukamakmur melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website toko peralatan sepeda mereka. Maka desainlah dengan sebaik mungkin perusahaan Sukamakmur bukan hanya membuat website untuk sebuah promosi, tetapi untuk melakukan penjualan peralatan sepeda kepada konsumen dengan mudah sebagai tanda terima kasih mereka kepada konsumen setia. Mereka memberikan sebuah voucher 15% setiap pembelian minimal transaksi sebesar 1.500.000 dengan masa voucher selama 2 hari. Oke, kita masuk ke akun Udu kita. Untuk saat ini, pada kesempatan ini saya menggunakan database dengan nama Udu 17 Farmasi Putri. Kita bisa melengkapi dengan mengisi alamat email dan password. Setelahnya kita bisa klik login. Lalu kita masuk ke tampilan menu. Kita bisa klik settings. Jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode yang akan ada atau tampil icon kumbang.
Nah, ini caranya kita bisa klik settings, lalu kita bisa scroll ke bawah dan mengaktifkan developer mode-nya. Lalu setelahnya kita balik ke menu setting, kita lihat di bagian companies. eh, Fokus kita yaitu pada manage company. Sebelumnya saya telah membuat atau meng-create company, yaitu awalnya ya PT Bersama Kita Bisa pada kesempatan sebelum-sebelumnya, yang mana PT Bersama Kita Bisa ini merupakan default company yang nantinya akan kita ubah menjadi PT Sukamakmur menjadi default company-nya. Ya, setelah kita klik user and company dan kita pilih companies, eh, untuk meng-create company baru, kita bisa klik new. Berikut tampilan general information dan branch dari company yang ingin kita buat. Kita bisa memasukkan data-data terkait PT yang kita ingin buat. Saya membuat PT yaitu dengan nama sesuai skenario yaitu PT Sukamakmur. Saya juga menyertakan logo. Eh, saya mengisi eh, alamatnya, mobile phone, website, dan emailnya. Di sini kita juga bisa melengkapi dengan ada seperti akun sosial media, terus ada tax ID, dan lain-lain. Ya, jangan lupa setelah kita meng-create company yang kita inginkan, pada pojok kanan atas, awalnya di saya masih PT Bersama Kita Bisa, lalu kita bisa ubah ke PT Sukamakmur. Lalu kita bisa balik ke menu setting, lalu kita klik user and company. Kita pilih ke kolom user. Eh, Sebelumnya saya sudah meng-create atau memanage user yang sebelumnya sudah saya gunakan di simulasi sebelum-sebelumnya. Untuk user sendiri, saya menamakan yaitu dengan nama saya. Lalu di default company-nya saya ubah menjadi PT Sukamakmur. Setelahnya jangan lupa untuk klik Save Manually. Oke, setelahnya pada tampilan home menu aplikasi, eh, saya sebelumnya sudah menginstal beberapa aplikasi atau modul yang sudah saya gunakan seperti Sales, lalu ada Put Inventory, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengaktifkan atau menginstal website dan e-commerce. Kita bisa klik activate, lalu activate, lalu kita tunggu beberapa detik sampai website dan e-commerce telah terinstall dengan baik. Berikut settings of website-nya yang saya pilih yaitu dengan nama My Website. Untuk company-nya yaitu PT Sukamakmur.
Hmm, Setelahnya, setelah kita menginstal website dan e-commerce, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dengan pernyataan ready to build the perfect website. Kita bisa meng-create website yang kita inginkan, ataupun jika kita tidak ingin membuatnya, kita bisa menyerahkan kepada Udu dengan mengklik di pojok kanan bawah, yaitu skip and start scratch. Jika kita ingin membuat website yang diinginkan, seperti saya meng-create sendiri, kita klik let's do it. Setelahnya akan muncul pernyataan, yaitu berupa pops up yang kita bisa isi, eh, yaitu I want, saya pilih an online store for, karena saya ingin membuat toko peralatan sepeda, maka saya ketik yaitu bicycle store business, with the main objective to, kita pilih yang sell more. Setelahnya muncul tampilan warna yang kita inginkan untuk tema di website kita. Saya memilih warna yang sudah saya lingkari di kolom choose a premade palette. Saya sesuaikan agak mirip dengan warna dari logo yang sudah saya buat. Oke, setelahnya akan muncul di page, yaitu Add Page and Features. Untuk di tahap ini saya tidak memasukkan banyak atau mengklik banyak karena saya hanya memilih beberapa, yaitu ada About Us, Service, Pricing, and News. Jika kebutuhan teman-teman lebih banyak, bisa mengklik seperti tanda kolom kecil yang ada di samping eh, katanya, seperti career, live chat, e-learning, dan lain-lain. Setelahnya kita bisa klik build my website. Setelahnya yaitu muncul choose your favorite theme. Kita bisa memilih tema favorit yang kita inginkan. Di sini ada beberapa. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat-lihat tema yang sesuai atau yang kita inginkan nanti di website Udu kita. Saya pilih salah satu, saya pilih yang di sebelah kiri. Lalu setelah kita meng-create atau memilih tema favorit yang kita inginkan, maka tampilan selanjutnya yaitu kita bisa menunggu beberapa saat hingga website telah berhasil atau telah selesai dibuat. Berikut tampilan website yang telah dibuat oleh Udu sesuai dengan keinginan saya, dari memilih tema favorit, yaitu website terkait toko peralatan sepeda. Nah, kita bisa mengedit sesuai apa yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa
meng-create, strukturnya ya, web yang kita inginkan seperti ada untuk cover, lalu ada banner, dan lain-lain. Kita juga bisa, menambahkan gambar ataupun mengganti atau mengedit, ukuran font di website kita. Berikut, gambar-gambar yang sudah saya coba upload untuk digunakan pada tampilan website, UDU PT Sukamakmur. Setelah menambahkan, kita bisa untuk klik upload an image. Oke, ini saya telah selesai meng-create akun, dari customer dengan tampilan yang sesuai dengan, kebutuhannya, yaitu toko peralatan sepeda. Lalu di dalam website saya juga menambahkan, item favorit atau produk yang nantinya, dijual oleh, dari PT klien, yaitu saya menampilkan beberapa produk, yaitu ada electric bike, terus BMX, dan mountain bike. Nah, juga dengan, apa namanya, harga dan tipenya atau merek dari brand sepeda tersebut. Oke, saya juga menambahkan, kolom untuk gift voucher sesuai dengan kemauan, klien, yaitu, memberikan, eee, voucher 15% untuk minimal, pembelian, yaitu 1.500.000, eee, dengan masa periode yaitu 2 hari. Tentunya dengan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu, setelahnya saya balik untuk, ke kolom e-commerce, kita bisa klik produknya. Untuk menambahkan produk, klik, new product. Kita bisa mengisi, data dari produk yang, kita mau. Lalu berikut ini adalah list, produk-produk apa saja yang sudah saya buat, eee, untuk nantinya di situs web Kudu dengan, menyertakan harga sales, lalu ada, produk type-nya. Jangan lupa, untuk klik is publish ya, teman-teman. Nah, berikut, gambar dan, keterangan seperti harga dari produk yang sebelumnya telah saya tambahkan. Lalu kita balik, untuk, eee, setelahnya di kolom site, lalu bisa klik homepage. Nah, ya ini, produk, eee, produk-produk yang tadi telah saya tambahkan dan, saya buat ya di akun Udu, lalu ini akan, ada atau muncul di akun websitenya. Lalu kita bisa balik ke menu home menu, kita pilih, eee, apps. eee, Lalu setelahnya kita
klik manage user untuk mengelola user apa saja yang akan kita buat. Setelahnya bisa diatur juga dengan mengklik settingan, yaitu untuk di website. Lalu kita bisa scroll, di bagian display produk kita pilih text excluded, lalu centang di kolom discount, loyalty, and gift card. Klik juga untuk shipping address-nya dan jangan lupa untuk klik save. Kemudian kita akan memberikan atau meng-create yaitu diskon dan loyalty kepada pelanggan. Maka selanjutnya kita bisa klik di bagian e-commerce, lalu pilih di kolom loyalty untuk klik selanjutnya di discount and loyalty. Maka tampilnya akan seperti ini dan kita diminta sesuai dengan simulasi, yaitu untuk membuat dalam bentuk voucher, maka kita bisa klik kupon dan setelahnya klik new. Sesuai dengan skenario yang telah ditentukan, yaitu akan membuat kupon atau voucher, yaitu saya menamai dengan voucher 15%, minimal transaksi yaitu 1.500.000. Lalu kita bisa isi data terkait seperti awal transaksinya, yaitu tanggal 1 bulan 12. Lalu setelahnya masa berlaku voucher, yaitu sesuai skenario, yaitu adalah 2 hari. Kita bisa isi company-nya, lalu ada limit usage, dan available on, start, dan lain-lain. Setelahnya sudah diisi datanya, kita klik di generate kupon. Ini kita bisa pilih untuk for-nya, yaitu anonymous customer, yaitu customer secara random, bukan yang terpilih. Lalu quantity to generate-nya isi 10. Setelahnya kita bisa klik generate kupon. Nah, kupon sudah terbentuk atau sudah ada di eh, di di atas di bagian tengahnya, yaitu berjumlah 10. Kemudian kita bisa sesuaikan settingan di shipping methodenya. Bisa klik new, sesuaikan shipping metodenya yang kita inginkan. Saya menamai dengan SM Home Delivery Charge. Lalu saya isi fixed price-nya. Lalu free if order amount is above-nya saya isi 5 juta. Oke, selanjutnya untuk delivery produk bisa kita isi. Nah, kita pilih search more untuk melihat apa saja yang sudah ada di dalam delivery produknya.
Oh, ini untuk shipping metodenya, saya sudah memberikan gambar juga. Lalu sales price-nya ya, tadi kan minimal 50.000, masukkan internal reference-nya. Jangan lupa untuk mengganti di kolom tengah atas, yaitu dari unpublish, dan setelahnya menjadi publish. Eh, Lalu untuk delivery produknya sudah save dengan baik ya. Lalu kita balik ke kolom atau ke mode kontak. Lalu kita bisa pilih configuration pada kolom bank akun, klik bank. Lalu create bank saja, bank apa saja yang ingin bekerja sama atau eh, metode pembayarannya kita akan melalui bank apa saja. Seperti itu. Klik new. Nah, eh, contohnya saya masukkan yaitu Bank Mandiri. Jangan lupa untuk klik save manually ya setelah datanya diisi. Nah, berikut list bank identifier apa saja yang bekerjasama dengan PT Sukamakmur. Saya menambahkan pada untuk 3 bank yaitu ada BCA, BNI, dan Mandiri. Lalu isi juga bank identifier code-nya serta country-nya. Lanjut kita balik lagi ke kolom configuration, klik bank akun, lalu klik new, isi di bagian bank akun, nomornya, akun number, lalu bank yang kita butuhkan atau yang harus kita isi, yaitu saya contohnya BCA, akun holder name, PT Sukamakmur, lalu currency-nya yaitu Indonesia rupiah ya. Jangan lupa klik save manually. Berikut list bank akunnya yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk klik aktif di bagian send money. Lalu untuk selanjutnya kita baru ke modul website. Lalu pilih di kolom configuration dan klik pada kolom e-commerce, pilih payment provider. Nah, untuk PT Sukamakmur selanjutnya payment providernya yang akan kita gunakan yaitu menggunakan wire transfer. Kita juga bisa memilih payment provider lain, tapi saya butuh hanya wire transfer dan kita bisa klik install hingga tunggu beberapa saat sampai wire transfer telah aktif. Yang semula dari PT Kelapa Gading Raya maka akan berpindah di PT Sukamakmur. Lalu pada keterangan di wire transfer di payment provider kita isi data yang sesuai atau dibutuhkan. Lalu untuk bagian state kita pilih enable dan data-data lainnya kita isi. Ada website, company. Selanjutnya untuk
pending message, yang mana ketika customer menunggu itu akan ada keterangan seperti yang saya buat contohnya, eh, yaitu bank akun, saya mencetakkan nomor rekening, nama bank, dan nama PT-nya yaitu PT Sukamakmur. Oke, setelah tersave untuk wire transfer, kita bisa cek di home payment providernya sudah tersave, enable, dan publish ya. Kita balik lagi ke home website. Nah, selanjutnya untuk membuat akun customer, kita bisa logout dulu yang sebelumnya dari akun saya, Putri Nur Alifah. Oke, kita membuat untuk akun pelanggan agar customer bisa berbelanja dan melihat-lihat barang apa saja yang dijual di website kita. Lalu kita bisa meng-create ya data customer dengan klik sebelumnya di don't have an account. Lalu saya isi data pelanggannya yaitu alamat email, nama pelanggannya yaitu Nadine, passwordnya, dan confirm password. Setelahnya klik sign up. Data pada website bukan data saya lagi, melainkan data customer yaitu Nadine sudah terubah. Nah, pada akun Nadine bisa melihat barang-barang yang dijual di website Odo PT Sukamakmur. Ada sepeda, ada sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Nadine ingin melakukan pemesanan yaitu untuk elektrik skuter. Dia menambahkan pada keranjang, bisa mengklik di Add to Chart. Oke, setelahnya di bagian check out ini Nadine selain menambahkan elektrik skuter, dia juga menambahkan Googles, yang mana untuk elektrik skuter seharga 12.500.000 dan Googlesnya 1.500.000 dengan total 14 juta rupiah. Kita bisa mengisi data dari customer, yaitu customer Nadine, seperti street number, lalu ada company. Data yang dibutuhkan sesuai data Nadine yaitu dengan contoh saya masukkan alamatnya dan nomor rumah, lalu ada apartemennya, kota, dan negaranya. Lalu kita bisa klik save address. Berikut di bagian shipping sudah tertera alamat billingnya, lalu juga ada kolom shipping. Jadi ada dua ya untuk billing dan shipping yang terpisah dengan mencantumkan alamatnya. Setelah sudah sesuai, kita bisa klik confirm dan dapat melakukan pembayaran. Terima kasih. Berikut penjelasan saya terkait website dan e-commerce untuk modul website dan e-commerce Udu yang telah saya buat di akun SOL. Terima kasih sebelumnya telah melihat dan menonton.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.